البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita menyinggung tentang masalah lafzi bil Quran makhluk atau ghairu makhluk. Kesimpulan pembahasan ini bagaimana, Rifki? Bahwasanya pertanyaan itu pertanyaan yang mujmal, perlu dirinci kata lafaz itu. Apa yang dimaksudkan dengan lafaz di sini adalah isim maf'ul, yaitu al-malfuz, maka bukan makhluk. Baik, terus nah, kalau yang diinginkan adalah isim masdar, itu talaffuz bermakna fi'il berarti, maka itu bukan makhluk. Baik. Nah, maka itu makhluk. Karena apa? Perbuatan hamba. Nah, kita lanjutkan. Berhubungan dengan permasalahan pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika mengisahkan tentang kisah Musa, Fir'aun dan yang lainnya. Kesimpulan pembahasan kemarin bahwasanya susunan huruf dan lafadznya itu adalah apa? Kalamullah, sedangkan makna itu adalah apa? Dari perkataan yang mengucapkannya pertama kali, yaitu dari sisi makna, yaitu kalamnya Musa atau kalamnya Fir'aun atau yang lainnya. Kita lanjutkan. Falamma, ya. Qala falamma kallama Musa kallamahu bi kalamihi alladhi huwa min sifatih. Ya, sini. Atau yang lain sebelumnya. Kita ulangi saja. Qala wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqin makhluqun. Wal Qur'anu kalamullahi la kalamuhum. Ini jelas. Ya, perkataan Musa dan yang lainnya dari kalam makhluk itu adalah makhluk. Dan Quran adalah kalamullah, bukan kalam mereka itu. Wa sami'a Musa alaihi salam kalam Allah. Dan Musa mendengar ya kalam Allah. Falamma kallama Musa kallamahu bi kalamihi alladhi huwa min sifatihi lam yazal. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala ajak bicara Musa, maka Allah ajak bicara dia dengan kalamnya yang itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah bersifat dengannya. Wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat-sifat para makhluk. Ya'lamu la ka'ilmina wa yaqdiru la ka qudratina. Allah Subhanahu wa taala mengilmui tidak seperti dengan ilmu kita, dan memiliki kemampuan tidak seperti kemampuan kita.
wa yara la ka ru'yatina wa yatakallamu la ka kalamina. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat tapi tidak seperti penglihatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara tapi tidak seperti pembicaraan kita. Dan ini jelas, kawan. Nah, ini kalam yang bagus yang dinukilkan dari Abi Hanifah rahimahullahu taala. Dan Abu Hanifah sendiri, kawan, dulunya dinukilkan bahwasanya beliau pernah berpendapat bahwasanya Al-Quran makhluk. Bahkan telah kita lewati termasuk di antara deretan yang awal-awal mengatakan itu. Taib. Dan kemungkinan kalimat yang disebutkan di sini setelah beliau rujuk. Nah, setelah beliau rujuk, yaitu setelah beliau berdebat dengan Abi Yusuf rahimahullahu taala. Nah, setelah munazarah dengan Abi Yusuf, kemudian beliau rujuk ke pemahaman salaf dalam masalah ini. Nah, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad sampai ke Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf mengatakan kana yaqulu Abu Hanifah kana yaqulu Abu Hanifah bi anna al-Qur'ana makhluk. Ya, adalah dulu Abu Hanifah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan disebutkan bahwasanya beliau kemudian mendapatnya. Abu Hanifah sendiri, dalam masalah ini pernah dimintai tobat 2 kali. Nah, pernah dimintai tobat 2 kali dari pemahaman menyimpangnya ini. Dan wallahu ta'ala alam, yang zahir beliau rujuk dari pemahaman itu. Nah, kenapa? Karena seperti Imam At-Tahawi sendiri menukilkan bahwasanya akidah Abu Hanifah di atas madhab fuqaha umillah, ya kan? Di atas madhab fuqaha umillah, menunjukkan beliau telah rujuk dari pemahaman menyimpang ini. Sebab pemahaman ini jelas pemahaman yang diketahui batilnya oleh At-Tahawi sendiri maupun yang lainnya. Padahal At-Tahawi akhir madhab yang beliau pilih adalah madhab Hanafiyah. Baik. Dan Syekhuna sendiri, Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, dalam permasalahan Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah memang dinukilkan dari sederetan para salaf ditahdzir. Dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sendiri mengumpulkan dalam salah satu kitab khusus Nashrus Sahifah. Di situ diterangkan tentang perkataan para salaf seputar Abu Hanifah. Nah, kesimpulan dari Syekhuna Yahya hafizahullah bahwasanya memang sabata anhu annahu kana yaqulu bi khalqil Qur'an. Telah sabit memang beliau dulu pernah berpendapat bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Wa sabata an Sufyan annahu ustutiba marratain minal kufri wa huwa qawluhu bi khalqil Qur'an. Taib. Berarti telah sabit dari Sufyan bahwasanya beliau dimintai tobat 2 kali dari pendapat dan pernyataan Al-Quran itu makhluk. Kemudian ketiga, annahu qad raja'a an dzalika ba'da an nadharahu Abu Yusuf 6 ashhur, 6 bulan. Abu Yusuf berarti ini teman yang sangat baik.
Nah, dikenal memang termasuk sahib Abi Hanifah, dan ini sebaik-baik teman. Nah, ketika yang lainnya sudah meninggalkan, mungkin Abu Yusuf dengan penuh gigih berusaha untuk menyadarkan Abu Hanifah dari pemahaman menyimpangnya. Nadharahu Abu Yusuf sittata ashhur wa mata ala dzalika insyaallah. Nah, dan di debat dijelaskan, dinasihati oleh Abu Yusuf selama 6 bulan, dan beliau rujuk, kemudian mati di atas rujuknya tersebut insyaallah ta'ala. Nah, ini 3 poin kesimpulan tentang pembahasan yang panjang seputar Abu Hanifah. Oleh karena itulah dikatakan Abu Hanifah, ya walaupun beliau berpemikiran ra'i, karena memang sedikitnya hadis-hadis yang beliau hafal, tapi tidak kemudian dikeluarkan dari Islam ataupun dimasukkan dalam deretan ahlul bidah. Tidak, karena beliau telah rujuk dari pendapat tersebut, wallahu ta'ala alam. Oleh karena itulah tetap pendapat-pendapat beliau diakui, ya kawan. Nah, ketika beliau menyelisihi juga, dikatakan menyelisihi atau dikatakan khilafnya apa? Khilafnya mu'tabar, sehingga tidak dinukilkan ijma'. Seandainya yang 3 bersepakat dan yang lainnya bersepakat kemudian Abu Hanifah menyelisih, ya tetap tidak dikatakan ijma', menunjukkan pendapat beliau diakui. Baik. Itu diingat-ingat karena pembahasan seputar Abu Hanifah untuk kita tahu, apalagi kita mempelajari akidah Tahawiyah yang Imam Tahawi menisbahkan diri kepada mazhab Hanafi. Qala fa qawluhu wa lamma kallama Musa kallamahu bi kalamihi alladhi huwa min sifatihi yu'lamu minhu annahu hina jaa'a kallamah la annahu lam yazal wa la yazalu azalan wa abadan yaqulu ya Musa. Nah, ini juga penjelasan yang lebih gamblang lagi. Perhatikan perkataan Imam Abu Hanifah tatkala Allah mengajak bicara Musa. Allah ajak bicara dengan kalam yang itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, diketahui dari kalimat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa tatkala Musa datang, ya kan? Hina jaa kallamah. Tatkala Musa datang, Allah ajak bicara Musa. Bukan maksudnya bahwasanya Allah senantiasa dan terus-menerus baik secara azali maupun abadi berbicara kepada Musa. Paham? Terus-terusan mengatakan ya Musa, tapi mengatakan ya Musa inni anallah, itu adalah ketika apa? Ketika Musa datang. Paham? Inilah yang dimaksud dengan ahad dari kalam itu apa? Hadis. Kama yufhamu dzalika min qoulihi ta'ala wa lamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Sebagaimana ini dipahami dari ayat. Tatkala Musa datang ke tempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan, maka Allah mengajak bicara dia. Fafuhima minhu ar-raddu ala man yaqulu min ashabihi annahu ma'nan wahidun qa'imun bin nafsi la yutasawwaru an yusma'. Maka dipahami darinya bantahan untuk orang-orang yang mengatakan dari kalangan pengikut beliau min ashabihi, dari kalangan Hanafiyah, maksudnya dari kalangan pengikut Abu Hanifah sendiri. Ya, di sini dibantah dengan perkataan Abu Hanifah bahwasanya Abu Hanifah meyakini Al-Quran kalamullah yang merupakan sifatnya, sifat Allah. Nah, bantahan untuk orang yang mengatakan dari kalangan pengikut Abu Hanifah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu maknan wahid, makna yang satu yang ada pada zat Allah yang tidak mungkin untuk didengar. Baik.
Karena memang apa? Katsirun min ashabi Abi Hanifah Maturidiyah dari sisi akidah. Nah, katsir min ashabi Abi Hanifah Maturidiyah. Ini kebanyakan dari pengikut Abu Hanifah keyakinannya Maturidiyah. Wa innama yakhluqullahu sawta fil hawa. Menurut mereka hanyalah Allah menciptakan suara di udara. Kama qala Abu Mansur Al-Maturidi wa ghairuh, sebagaimana dikatakan oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan yang lainnya. Nah, ini menurut apa? Menurut pengikut mereka, di antaranya Abu Mansur Al-Maturidi. Wa qawluhu alladhi huwa min sifatihi lam yazal raddun ala man yaqulu innahu hadatsa lahu wasful kalami ba'da an lam yakun mutakallima. Perkataan Abu Hanifah bahwasanya alladhi huwa min sifatihi lam yazal, yang kalam tersebut termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang apa? Lam yazal, yaitu senantiasa Allah disifati. Nah, maksudnya apa? Semenjak azali memang Allah sudah disifati dengan sifat kalam. Jadi dari jenisnya sifat kalam azali. Nah, di sini bantahan untuk orang yang mengatakan bahwasanya sifat kalam itu hadatsun, ya, sesuatu yang baru. Muncul sifat kalam ini setelah sebelumnya tidak disifati dengan sifat kalam. Nah, ini pendapat siapa? Karramiyah. Nah, pendapat Karramiyah yang seperti ini. Jadi yang menyatakan bahwasanya sifat kalam itu hadis, muncul setelah sebelumnya tidak disifati dengan sifat kalam. Jadi terbantah Maturidiyah dan Karramiyah. Baik. Qala bil jumlah fa kullu ma tahtajju bihi al mu'tazilah mimma yadullu ala annahu kalamun muta'alliqun bi masyiatihi wa qudratihi wa annahu yatakallamu idza syaa' wa annahu yatakallamu syai'an ba'da syai'in fa huwa haqqun yajibu qabuluh. Kesimpulannya sekarang, kawan, semua hal yang Mu'tazilah berhujjah dengannya, yang menunjukkan bahwasanya kalam itu hubungannya dengan masyiah dan kudrah Allah, bahwasanya Allah berbicara apabila berkehendak dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sesuatu setelah sesuatu yang lain, dalam artian dari isi masing-masing kalamnya sesuai dengan kehendak Allah untuk mengatakannya. Sebagaimana Al-Qur'an jelas ayat yang pertama turun Iqra, kemudian turun beberapa waktu setelahnya Al-Muddatsir. Iqra kalamullah, Al-Muddatsir juga kalamullah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra sebelum Al-Muddatsir. Fa huwa haqqun yajibu, maka yang demikian itu hak, wajib untuk apa? Yajibu qabuluh, wajib untuk menerimanya. Maksudnya apa, ikhwan? Di sini ketika kita membantah ahlul batil, maka sisi-sisi yang mereka memang benar ya kita terima, paham? Tidak kemudian ketika membantah semuanya dihukumi salah. Dan inilah insaf, sebagaimana disinggung pula oleh Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ketika menafsirkan wailul lil mutaffifin, termasuk di antara tatfif, yaitu kecurangan dalam mendebat dan munadharah ketika sisinya memang memiliki pendalilan yang benar tapi tetap diingkari. Nah, dari isi ini ya kawan, contoh yang jelas ini disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is. Semua dalil yang digunakan Mu'tazilah menunjukkan kalam Allah itu hubungannya dengan masyiah dan kudrah, ya benar. Dan memang Mu'tazilah menetapkan ya kawan bahwasanya kalam Allah muta'alliqun bil kudrah wal masyiah, ini kita terima. Sama dengan mazhab ahli sunnah, paham? Baik. Cuman ya hasil
setelahnya berbeda. Nah, ahli sunnah berbeda. Nah, ketika menerangkan setelah menjelaskan bahwasanya kalamullah itu hubungannya dengan masyiah dan qudrah. Kalau Mu'tazilah menetapkan itu, ya, kalamullah itu hubungannya dengan masyiah dan qudrah untuk mencapai keyakinan yang batil, yaitu bahwasanya kalamullah itu makhluk. Kenapa? Nah, perhatikan hasilnya. Nah, wadzalika annal kalam idza ta'allaqa bi qudratillahi wa masyiatihi lazima an tasbiqahu al-hawadits wa yata'akhkharu anha. Nah, kalau kalam itu hubungannya dengan qudrah dan masyiah, maka mengharuskan berarti didahului dengan sesuatu. Ada sesuatu yang mendahulunya dan ada sesuatu yang setelahnya. Baik. Kemudian berkias. Makhluk-makhluk seperti matahari, bulan, bumi, itu apa? Diciptakan dengan masyiah dan qudrah. Paham? Baik. Kemudian kapan saja didapati hal tersebut, masyiah dan qudrah ada pada sesuatu, ketika Allah munculkan sesuatu hubungannya dengan masyiah dan qudrah, maka mengharuskan itu adalah makhluk. Baik. Paham? Karena Allah menciptakan bumi, langit dengan qudrah Allah, dan sebagiannya mendahului sebagian yang lain. Baik. Pepohonan muncul setelah penciptaan, atau Allah ciptakan setelah Allah ciptakan bumi, ya kan? Kemudian Allah ciptakan pepohonan diisi dengan hal-hal yang lain. Nah, demikian pula kalam. Ketika kalam hubungannya dengan masyiah dan qudrah, maka apa? Maka berarti itu makhluk. Paham? Ini arah orang-orang Mu'tazilah. Baik. Jadi dengan ahli sunnah sama menetapkan hubungan kalam dengan masyiah dan qudrah, tapi hasil yang diinginkan beda. Karena tujuannya dan niatannya sudah berbeda. Dan jelas apa yang dikatakan Mu'tazilah batil dari sisi itu. Baik. Nah, dan bantahan untuk sangkaan Mu'tazilah ini, ikhwan. Baik. Yaitu sebab kesesatan mereka adalah karena mereka mengkiaskan sifat al-khaliq dengan sifat makhluk. Nah, itu intinya. Tapi kalau seandainya mereka menetapkan sifat berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai', maka tentunya tidak akan bingung. Ya, tetapkan saja sifat kalam, dan memang kalam Allah hubungannya dengan masyiah dan qudrah, sehingga kapan Allah menghendaki maka Allah akan mengucapkan. Taib akan Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Makanya kita tetapkan kalam yang seperti itu, ya, sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk. Selesai. Cuman Mu'tazilah terlalu berdalam-dalam memikirkan itu, akhirnya lari dari menetapkan tasbih, tapi apa? Menjadikan kalamullah makhluk. Paham? Baik. Pahami ini, ikhwan? Baik, naktafi bihadza, subhanakallah.